Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan selalu tetap sehat ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita mau sebentar lagi mau tatap muka. Jadi jaga kondisinya, dijaga hatinya, agar tetap selalu bahagia. Oke Bapak Ibu, hari ini kita kembali lagi di tatap maya kita di modul masih 2.1 Bapak Ibu. Jadi memang modul 2.1 ini, keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini, dia terbagi dari 3 pelajaran yang kemarin ya Bapak Ibu. Yang pertama kemarin sudah kita lalui yang tentang cara mengajar yang efektif, yang kedua penyajian geraknya. Nah, yang ketiga hari ini sebenarnya hari ini kita lebih banyak mengulang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Bu, kita akan membahas tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan dari 2 hari yang sebelum kita tanya, ini konsep dan keterampilan ini, penyajian tugas gerak ini pun sudah kita bahas di 2 hari yang selanjutnya, yang sebelumnya. Nah, hari ini pembelajaran kita hanya kita saling belajar dan berbagi referensi dalam penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman. Nah, kalau yang pertama kemarin kan berdasarkan pengalaman. Sekarang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, hasil diskusi dengan kelompok. Nah, nanti kan Bapak Ibu akan saya buatkan kelompok. Nah, dari kelompok itu Bapak Ibu silakan saling berdiskusi nantinya mengambil pengalaman-pengalaman dalam mengajar PJOK di Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas penyajian gerak. Oke, Bapak Ibu. Adapun agendanya, nah di sini berburu referensi, itu tadi yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu akan berbagi pengalaman secara bersama, kemudian refleksi. Nah, sebelumnya kita akan mereview singkat materi 1 dan materi 2. Sebelum ke sini Bapak Ibu, sebelum kita review, saya ada sedikit ice breaking. Nah, ice breaking ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga melakukan bersama peserta didik Bapak Ibu, yaitu sambung kata. Tapi yang disambung hanya kata yang terakhir ya Bapak Ibu. Misalnya begini, saya pergi ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya menemukan ada kejadian tabrakan antara sepeda motor dan bus. Dalam tabrakan tersebut ternyata ada korbannya. Nah, korbannya tersebut adalah seorang anak kecil. Nanti misalnya kan berarti kata terakhir saya adalah kecil ya Bapak Ibu. Saya akan menyebutkan nama salah satu dari Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu yang menyambung cerita saya tadi. Ceritanya boleh mengarang bebas, mau ke arah, masih ke arah situ. Yang jelas kata pertama yang Bapak Ibu lontarkan adalah kecil. Pokoknya kata yang saya ucapkan terakhir. Paham ya Bapak Ibu? Kita coba bermain. Siap? Oke, saya mulai ulangi lagi. Diseminasi PJOK diadakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru
PJOK. Akan tetapi, ada hal yang paling sangat penting yang diharapkan oleh pemerintah dalam program ini, yaitu adalah agar guru-guru PJOK bisa memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Bu Ulan. Silakan Bu Ulan, nyalakan aja mic-nya, sambung ceritanya. Nanti Ibu pun demikian, silakan Ibu tunjuk nanti satu teman. Saya nggak konsen tadi, Bu. Kata terakhirnya peserta didik. Peserta didik. Hmm. Itu disuruh ngapain, Bu? Terserah buat kalimat gitu. Ya, buatlah kalimat. Sampai terakhir nanti Ibu tunjuk satu teman. Misalnya peserta didik itu sedang mengamati ini gitu. Ya Tidak. terserah Bu, Oh, bebas. terserah. Bercerita. Bercerita. Peserta didik pergi ke kantin membeli makanan. Siti. Oh, langsung Siti. Silakan Bu Siti. Makanan yang dibeli anak-anak sangat enak. Tania. Mic-nya. Mic-nya Bu. Enak seperti makanan ya kan Bu. Makanan enak itu bisa disajikan dengan 4 sehat 5 sempurna kepada peserta didik. Jadi kita harus dapat melihat dari pola gizi untuk anak-anak didik kita di lingkungan sekolah. Pak Alping. Kata terakhir apa tadi, Kak? Sekolah. Fokus. Sekolah. Terakhir sekolah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekolah yang baik mempunyai guru-guru yang baik juga, serta anak-anak didik yang cerdas. Lanjut. Pak Sabta. Pak Irhas. Pak Irhas. Buka mic-nya Pak. Irhas, mana ini orang? Jangan menutup. Orangnya masih sibuk itu, Ping. Bu Yuni aja yang ada. Lanjut Bu Yuni. Cerdas sekali anak-anak yang belajar. Cerdas ya kata terakhirnya. Cerdas. Apa Ibu cerdas? Cerdas. Kau Pin, banyak kali kau ngasih Pin. Cerdas cermat diadakan di sekolah SD 13 dengan ketentuan. Tunggu. Cerdas cermat diadakan di setiap sekolah untuk kelas meeting semester. Jalan, Bu. Jalan terus. Kecil apa? Lagi. Pak Irhas. Ada. Izin, Bu. Pak Irhas ada Pak Irhas.
jangan diganggu adek. Oke, kalau nggak ada yaudah kita stop. Nah, Bapak Ibu, itu tadi hanya sekilas. Nah, dari permainan ini sebenarnya maksud saya dari mengajak Bapak Ibu untuk bermain sambung kata ini adalah agar Bapak Ibu yang pertama yang jelas konsentrasi, yang kedua agar Bapak Ibu mau mengungkapkan apa aja gitu, nah isi hati yang ada dalam Bapak Ibu gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar ingin menjadi guru PJOK yang mungkin didambakan dan diidealkan oleh peserta didik kita. Nah, jadi harapannya dengan kita sama-sama belajar ini, kita saling bahu-membahu. Jadi suatu permainan itu, apalagi yang dalam berkelompok, tidak akan bisa berjalan dengan baik jika salah satu dari antara kita tidak ikut membahu, tidak ikut saling bermain gitu. Nah, sama halnya pada saat sekarang ini. Kita kalau nggak saling merangkul dan aktivitas kita itu tidak akan berjalan dengan selayaknya yang kita inginkan. Nah, jadi harapannya semoga kita bisa saling bekerja sama, saling dapat bertukar pikiran bersama, bisa saling mendapatkan referensi bersama, bisa saling berbagi referensi bersama. Nah, oke Bapak Ibu, itu hanya apalah namanya, sekilas intermezzo saja. Oke, hari ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya mereview. Nah, di sini sebelum kita mulai di modul ini, saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu tentang materi yang ada di pembelajaran 1. Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran materi 1? Saya sebutkanlah judulnya konsep keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, dalam situ apa aja yang ada Bapak Ibu? Ada, saya kasih lagi clue-nya, long time memory. Nah, jadi ada apa di situ Bapak Ibu? Belum ingat juga. Ada yang gini-gini itu apa Bapak Ibu? Apa yang gini-gini, Pak Yang Alpi? itu diferensiasi. Nah, diferensiasi itu merupakan apa, Bu Siti? Dalam pembelajaran PJOK? Aspek atau kriteria? Kriteria. Ya, iya Bu Ulan, diferensiasi itu termasuk kriteria. Aspek ya Bapak Ibu, aduh kok dilupakan lagi. Jadi di pembelajaran 1 itu kita belajar tentang long time memory, yaitu terdapat 8 aspek pembelajaran PJOK yang efektif. Salah satunya adalah berdiferensiasi. Kemudian yang ini apa Bapak Ibu? Komunikasi aktif. Nah, jadi Mukanya tak lihat Ibu, mukanya tak ada. oh, oke. Bentar. Ya memang saya pakai slideshow ini. Ini gimana? Ya? Nah, kalau Ibu tak muncul. Jaringan saya mungkin, Bu. Iya kayaknya jaringan saya nih. Ntar ya Bu. Saya coba lagi. Padahal di sini nampak loh muka saya. Kami tak Di lihat HP Ibu. saya cuma muka saya yang terlihat. Jadi apa di situ? Bentar. Oke, kita keluar dulu. Pak. Udah.
Udah, Bu. Udah nampak, Bu. Kalau ini slide-nya nampak nggak? Enggak. Masih yang tadi juga, Bu. Nah, dah Bu. Tapi muka saya nggak nampak kan? Nampak, muka cantiknya udah terlihat. Oke. Hilang lagi, Bu, Oke. tempat saya, Bu. Apa? Tempat saya hilang. Cuma Tempat slide-nya saya aja, Bu. tidak. Tempatnya hilang gimana tuh? Jaringan saya mungkin. Oke, kita lanjut, nggak masalah lah ya. Nanti dia Ya, balik oke, sendiri sip, aja. Oke, itu materi yang pertama Bapak Ibu ya. Materi kedua kita kemarin belajar tentang si penyajian gerak. Ada berapa aja Bapak Ibu dalam 4. penyajian gerak agar pembagian PJOK kita efektif? 1, mendapatkan apa? Perhatian dari peserta Didik. didik. Yang kedua apa lagi kemarin? Menandakan konten pembelajaran. Oh Yang iya, ketiga adalah memberikan isyarat. Itu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya. Aduh. Ini kenapa? Oke. Nih. Terganti slide saya kan Bapak Ibu? Terganti, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan berburu referensi dalam penyajian tugas gerak. Mungkin kalau sekilas Ibu ingat, ini sama materinya dengan yang 2 hari yang sudah kita lakukan. Nah, jadi di sini berburu referensi di sini nanti Bapak Ibu saya akan kelompokkan. Nah, Bapak Ibu akan saling bercerita pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar PJOK. Nah, kaitkan dengan 8 aspek, 4 kriteria, dan 3 penyajian gerak itu. Nah, kira-kira dari yang situ nanti pengalaman siapa yang ingin Bapak Ibu tuangkan? Pengalaman siapa yang ingin Bapak Ibu hadirkan dalam diskusi kelompok Bapak Ibu? Gitu. Nah, kemudian sini, ini dia tugas-tugasnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan dibagi kelompok, kemudian Bapak Ibu mencari diskusi yang saya sampaikan tadi. Setelah itu akan ada lembar kerjanya. Nanti sebentar saya kirim lembar kerjanya di grup. Yang Bapak Ibu kerjakan hanya misalnya Bapak Ibu kelompok 1 aja Bapak Ibu kerjakan. Kemudian yang 2 kelompok 2 aja. Kemudian yang ketiga kelompok 3 gitu aja Bapak Ibu. Karena dia dalam satu apa nanti bergabung. Nah, pertanyaannya sama, cuman kan pasti pengalamannya berbeda-beda kan. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti hadirkan. Jadi usahakan itu ditulis di lembar kerjanya ya Bapak Ibu. Plus langsung Bapak Ibu bagi tugasnya dalam kelompok itu. Jadi saya harapkan semua aktif ya Bapak Ibu. Jadi dibagi tugasnya, siapa yang presentasi, siapa yang moderator, dan siapa yang menyanggah pertanyaan. Jadi usahakan nanti ada yang mengomentari kelompoknya. Nah, kelompok 1 nanti mengomentari kelompok 2, kelompok 2 nanti mengomentari kelompok 3, kelompok 3 mengomentari kelompok 1. Nah, begitu aja Bapak Ibu. Oke. Sambil menunggu saya buatkan board. Bapak Ibu boleh screenshot yang situ. Ini Pak Ria udah masuk. Masuk semua ya. Oke. 3 kelompok. Yang nggak dapat undangan berarti dia di kelompok 1 ya Bapak Ibu.
1, 2, 3. Waktunya 40 menit. Silakan Bapak Ibu terima. Panggil Pak Apeng, teman-temannya, Pak Irhas, Bu Laila, suruh nyalakan itunya. Bang Yud. Edi. Kak Laila. Bapak aja lah Pak Alvin. Soalnya anak saya lagi demam. Iya sayang, tunggu nak. Bapak aja lah ya, ceritakan pengalaman Bapak. Ya. Enggak, Mama tak kemana-mana, Mama bentar. Ya Allah. Oi. Yang lain mana nih? Irhas. Iya, bobok. Enggak, tak kemana-mana, Mama. Bobok lah. Dah, bobok ya. Adik bobok dulu, biar sembuh panasnya itu turun. Tidak, tak kemana-mana, Mama. Ayo. Lah Pak Alping ya lagi ya Pak Alping. Aduh, gimana nih? Chat aja Pak Pikli sama Pak Irfan. Tidak nak, ya Allah Akbar. Oh iya. Oh udah ngomong. Bobok. Jadi siapain? Iya enggak. Mana Pak? Maksud itu. Coba ada apa sendiri? Nah, udah. Oh, tutupnya. Dah, apa lagi? Dah, bobok lah. Picing matanya nak. Dah, picing matanya nak. Tutup matanya ya. Iya, biar aja. Nggak tutup aja lah mata abang tuh. Nah, bobok lagi. Biar enak badannya nanti ya.
Udah itu udah lah mama apain. Nah. Hmm. Ya udah. Lah Bapak itu Pak Alvin, Makin cari nih ya. itu aja inspirasi Bapak aja. Bantulah. Yang lain tak tahu nih ya. Saya moderatornya aja, saya moderator. Minta Pak Marwan yang kasih apa? menyangga. Pak Marwan ini ada Mana Pak Marwan? Pak Marwan aja yang cerita ya. Cerita ya, apa? pengalaman Ceritakan inspiratif, pengalaman inspirasi Bapak lah. di Nanti, sekolah. Inspiratif atau ceritakan pengalaman nenek? Iya, Iya, pengalaman inspiratif di sekolah tentang peserta didik. Cara mengajar apa anak-anak di sekolah. Kalau saya operator, jadi tak tahu. Astaga. Sama lah. Ceritakan Cuman Pak itu Marwan. aja. iya itu ajanya Pak. Baru apa tadi yang di bawah biar Pak? dicatatnya. Baru keterampilan gerak yang taklah jelas. Yang diapakan tuh Pak? Diajukan apa diapa tuh? Loh, ditampilkan Diajarkan. Tampilkannya slide-nya ya. Tidak ada nak. Ya Allah nak. Kalau mengajarkan step by step itu gimana? Oh iya. Oh saya. Ini sekarang ada apa nih adek? Saya di ruang mana nih? Sesi berapa nih? Ya. Oh naikkan. Nah. Udah. Bawa fishing matanya. Berbagi referensi. Inspiratif, tuliskan cerita inspiratif Bapak Ibu dalam mendapatkan perhatian dari peserta didik. Iya, aduh. Sayang mama mau bobok lah. Bobok ya nak. Ceritakan Pak Marwan biar dicatat apanya ceritanya tuh gimana. Kita mama ambil. Marah mama lagi. Adik bobok aja lah, bobok lagi. Biar enak badan tuh. Kita kelompok berapa Pak Alping? 1. Oh, sesi dong. Cerita Ibu apalah Ibu Laila lah biar dicatat. Nanti Pak Marwan yang apanya yang Banyak. Cerita saya tak ada yang apa betul Pak. Karena anak SMK tahu Bapak lah apa yang inspirasi apanya. iyalah Biasanya yang banyak ide-ide ini yang SD nih Pak. Harus kreatif ya kan. Kalau awak yang SMK ini lebih kreatif lagi tuh. Pak Marwan telah cocok tuh. Iya, dia suka Pak cerita. Marwan, gas. Pak Marwan aja lah. Saya moderator, Pak Alping yang menyanggah lah. Oke ya. Ya. Saya moderator, Pak Alping yang komentator, Pak Marwan yang bercerita. Lah, oke ya. Buat Pak Marwan biar dicatatnya. Mic-nya hidupkan mic-nya Pak Marwan. Aduh.
Kita yang nomor 1 ini aja kan Pak, tuliskan cerita inspiratif Bapak Ibu dalam nomor 2 ada kelompok lain kan? Bukan, ini masih kelompok 1 juga nih. Yang nomor 2 juga? Iya. Tuliskan inspiratif Bapak Ibu dalam menghadapkan konten dan aspek organisasi penugasan dalam proses pembelajaran PJOK. Habis itu keterampilannya ada gerak yang diajarkan. Habis itu urutan pengajaran yang dilakukan. Banyak nih. Ada 3. Ada 3. Iya. Ya untuk mendapat inspiratif kita biasanya kan Pak, kalau untuk mendapatkan perhatian peserta didik ya kita harus banyak itu ide-ide ya kan. Yang tadinya pembelajaran yang Membosankan. ya membosankan, kita rubah menjadi berbuat permainan game-game ya kan. Iya. Diperbanyak melalui game-game, materi disikitkan, praktek dibanyakkan ya kan. Itu aja tulis Pak. Lah, gas Pak. Apa nih? Nah, tulis apa? Apa Iya, namanya? untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, biasanya Bapak aja nih, cerita Bapak aja. Biasanya saya memperbanyak Biasanya saya memperbanyak permainan. Ice breaking. Ice. Ya, permainan ice breaking. Ice breaking itu lain, Pak. Permainan lain. Iya, terutama apa itu kan permainan ice breaking itu gitu kan supaya anak tuh tak ini lah. Iya, biar dia Jadi tidak gimana nih? membos. Untuk mendapatkan perhatian peserta didik, biasanya saya memperbanyak permainan. Iya, yang memperbanyak permainan dan materi juga berpengaruh itu Pak. Mencari materi-materi yang memang membawa anak itu terhibur. Materi yang asik lah, materi-materi yang asik. Anak cari materi yang asik, yang tidak membosankan. supaya anak tidak membosankan. enggak nih materi Ya, yang tidak. materi asik Supaya anak tidak membosankan. Untuk mendapatkan perhatian peserta didik, biasanya saya memperbanyak permainan dan mencari materi yang asik dan tidak membosankan. Membuat variasi-variasi permainan pada variasi permainan dalam pembelajaran. Gitu. Kita juga sebagai gurunya pun Pak, itu juga sih berpengaruh juga, ya kan? Iya. Materinya mau seasik apapun, kalau kita gurunya tak berpihak ke anak, itu berpengaruh juga itu Pak. Kayak mana bahasanya tuh? Sebagai guru juga kita tidak boleh terlalu menonton ya. Sebagai guru kita tidak terlalu menonton. Tidak terlalu menonton itu tidak terlalu serius gitu Pak dalam pembelajaran. Menonton atau Iya, bahasanya itu apa tuh? Kita tuh jangan terlalu serius. Pokoknya seasik mungkin lah, menjadi seorang guru tuh harus asik gitu. Nah, itu apa bahasa kayak mana itu? Terlalu menonton ya. Jangan terlalu kaku gitu. Sebagai guru kita tidak terlalu jangan terlalu menonton. Dalam kurung itu harus asik. Mana nih? Sebagai guru kita
Jangan terlalu menonton gitu aja, menonton tuh Bu. Dalam arti nanti Bapak bilang kita itu harus asik, menjadi guru tuh jangan terlalu kaku gitu. Monoton ya. Iya, menonton jangan terlalu kaku, harus asik. Dan asik. Kalau dari apa? Jadi pembelajaran itu akan tercapai terhadap apa? Maka saya bahasa ini berselema itu lempa yang berubah ini Pak. Apa nih? Maka jadi itu maka nih. Iya. Jadi maka oleh sebab itu tercapainya pembelajaran dan mendapatkan perhatian dari peserta didik terhadap peserta didik mendapatkan perhatian dari peserta didik kan lupa. didik. Kita harus menguasai paparan yang di atas. Lah gitu aja lah, Pak. Nah, Lah, itu lanjut nomor 2. Tuliskan cerita inspiratif. Ini yang di atas tadi tuh. Iya. Keterampilan gerak yang diajarkan apa? Misalnya. Keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak yang biasa kita ajarkan itu game-game juga ya nggak? Urutan pengajaran yang dilakukan ini bandel lah kita nih. Keterampilan gerak yang diajarkan. Belum Pak, nanti salah lah. Tapi bobot lagi nak. Keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak. Coba buka apa Pak? Diajar. Ini kalau urutannya ini kita dalam pembelajaran yang diawali dengan materi, pemanasan, iya. Ya, berlari, melompat, melempar, menangkap, atau menendang, atau mengait. Itu keterampilan geraknya. Ya, keterampilan gerak itu misalnya keterampilan gerak motorik dasar misalnya gitu. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan sesuai dengan materi berarti kan? Iya. Nah, kita cantumkan aja di situ sesuai dengan materi yang kami angkat, Bu. Terserah Bapak lah, entah lari. Lari itu biasanya motorik apa gitu, Pak. Lah. Jadi sini berlari. Keterampilan gerak yang diajarkan itu, Bu, yang kami kan itu keterampilan ini satu aja, misal 1 berlari, 2 ini, iya. 3 ini. Iya. Berlari. Itu apa Bapak dapat itu aja tulis semua. Keterampilan gerak yang diajarkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga PJOK adalah keterampilan motorik dasar. Berarti keterampilan diajarkan berarti keterampilan motorik gitu. Iya, keterampilan motorik. Kalau motorik itu apa saja tuh? Misalnya motorik, habis itu apa lagi? Kawan-kawannya tuh. Enggak Pak ya, saya kalau yang lain mana nih 3 orang nih? kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran. Lah itu aja Pak. Ini apa? Pertama apa nih? Keterampilan motorik. Kemampuan fisik dia. Apa? Keterampilan? Ya, keterampilan motorik. Kemampuan fisik.
Kemampuan fisik. Ya, pengetahuan. Gitu. Terus itu untuk urutan pengajarannya gimana? Kalau urutan pengajaran yang pertama kita kan pengetahuan dulu kan. Pengetahuan, penalaran, ya kan. Baru kemampuan fisik dia. Pengetahuan. Ya, pengetahuan, penalaran, keterampilan motorik, baru yang terakhir fisik dulu apa keterampilan motorik, Pak? Keterampilan motorik ini kan mengarah ke situ juga kan? Iya. Kemampuan fisik, pengetahuan. Fisik dulu lah baru motorik enggak? Buat aja lah nanti kalau salah kan Habis itu penalaran, habis itu keterampilan. Ya. Keterampilan kemampuan keterampilan motorik dan fisik lah. Motorik dan fisik. Habis itu lanjut yang ini tuliskan isyarat atau pembelajaran tapi kita di situ ini kan ada ini kan Pak. Taruh aja situ lagi Pak, pendahulu ini yang titik kolom 2 ini kan masih sama kan? Iya. Pendahuluan yang ini yang urutan pengajaran yang dilakukan. Atau itu yang pertama dulu. Itu yang pertama biar. Yang ini kita sebagai gurunya lagi. Pendahuluan. Atau ini geser ke bawah. Bukan. Terserah Bapak lah. Yang itu di atas, yang bawah terserah lah. Kalau kita dalam kelas kan biasanya kita kan yang pertama kan pendahuluan doa gitulah. Ya. Nggak apa-apa paparkan aja Pak. Doa, motivasi. Ya, pendahuluan. Doa, doa, motivasi. Baru materi tadi, materi atau pengetahuan. Koma, inti, kegiatan pemanasan dulu ya, pemanasan. Kegiatan inti, refleksi. Refleksi kan terserah kita ya, di mana aja, mau di depan, di tengah. Kalau kita ini di akhiran aja. Itu refleksi. Iya, refleksi dan pendinginan atau penutup. Dan penutup. Ini lagi ditanya, tuliskan isyarat Q pembelajaran. Tuliskan isyarat Q pembelajaran yang sering Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Kemampuan gerak yang diajarkan. Saya isyarat Q semalam ini tak ada, saya dengar nih Pak. Bapak ada dengar isyarat Q semalam? Kok tak ada, kita tengok Google lagi ya. Tak ada. Iya. Ini tugas kamu. Iya, ini semalam kok salah ini lagi ini apa? Minggu hari apa? Semalam Kamis. Hari Rabu nggak salah ini pembelajaran enggak yang QQ nih. Tuliskan isyarat Q keterampilan gerak yang diajarkan, isyarat Q. Ini yang terakhir kan nomor 3 kan Pak? Tak ada lagi kan? Ada lagi? Tak ada nomor 3 terakhir. Nah, siap lah itu. Apa tadi soalnya Pak? Jelaskan keterampilan gerak ya? Sebentar. Pada pembelajaran Q. Iya. Sana. Kalau tidak salah itu yang apa tuh yang kalau yang akhir Rabu kemarin tuh itu yang nomor 2 dan nomor 3 itu sama biasanya. Nah, udah buat aja lah Pak. Untuk keterampilan gerak tuh keterampilan gerak yang diajarkan kan?
yang kita apa? Ini kan Ada gerak. cerita kita ini, berbagi Iya. cerita. Berarti yang berapa? Jadi yang ngetik nih, siapa ngetik nih? Saja. Ini salah nih, siapa nih? Siapa? Itu nama-nama siapa aja yang Bapak taruh di atas? Itu Bapak yang buat? Belum lagi ini ya, ini ada yang ngetik punya kita nampaknya. Tuh bikin nama kelompoknya dulu. Oh ini untuk semua mungkin nak. Laila, siapa namanya Kak? Laila? Iya, Laila. Laila apa Kak? Laila Wila Diati bang. Wila di Y-A-T-I. Wila di Itulah pas tadi I-nya. I Habis itu Y lagi. Y A A T-I. T I. Lah. Pak Marwan siapa namanya tak tahu ada Pak Marwan nama siapa. Baru Pak Irhas. Pak Irhas juga tak tahu siapa namanya Pak. Ini apa nih? Siapa yang ngetik? Lokomotor ini kan lah itu dia, lah semua. Nanti Bapak apa aja? Berlari, berlompat. Enggak ini ya, punya kita nih entah siapa yang ngetik. Ini lagi ngetik. Nanti yang di bawah lain lagi enggak? Kita kan kelompok 1 nak. Iya. Kelompok 1, 1, 2, 3. Bawah lain lagi Pak. Itu kan ada nomor 2-nya. Coba Pak ke bawah lagi. Ini punya siapa nih? Entah, itu siapa belajar. Soalnya siapa yang ngisi nih ya? Lokomotor manipulatif ya beda pula nih. Terus siapa lah yang ngisi nih? Aduh, Mungkin Pak mungkin kelompok kita Pak. Bisa jadi dia mau berapa? Kalau lokomotor itu kan lah semua, lah menyeluruh kan. Nah, ini Irhas pula di sini ya. Cimana lah dia? Banyak namanya sini ya. Ngerti lah. Gerak lokomotor, ya kita ini aja lah. Gerak motorik maupun fisik. Jadi nomor 3 tadi itu gimana tuh? Kan Tadi kata kopi Bapak. aja. Lah. Yang ini kopi semuanya nih. Nanti Pak Marwan aja yang menyanggah ya kan. Ya Pak Marwan aktif tidak? Nah, kalau ini keterampilan ini isyarat Q yang digunakan. Bu Seli yang nulisnya. Kayaknya iya. Loh. Laila. Iya Pak. Kayaknya Bu Seli lah yang nulis nih, yang ngetik nih. Oh, mungkin ditambah ibu itu mungkin enggak? Jadi enggak? Berarti tinggal isyarat Q ini ya, Pak. Iya, Itu Bapak ini siapa? Bapak ini? Mana ya? Isyarat Q yang biasa bisa digunakan. Organisasi.
Mumet nih. Oh, isyarat Q yang digunakan dalam pembelajaran PJOK internal, isyarat internal dan isyarat eksternal. Jadi Isyarat internal mengarah atlet untuk fokus pada gerakan tubuh yang terkait dengan keterampilan. Nah, itu tulis aja lah Pak, ini aja lah. Lihat tuh. apa nih? Yang pertama, Isyarat Q yang bisa kan itu kan yang bisa digunakan kan? yang iya Nah, yang pertama isyarat internal. internal aja gitu. Ya, Internal yang mengarah, yang mengarahkan, mengarahkan yang mengarahkan atlet untuk fokus pada gerakan tubuh. atlet. Untuk Fokus fokus pada gerakan tubuh. Pada gerakan tubuh yang terkait dengan keterampilan. pada keterampilan. Yang kedua, Baru yang kedua isyarat eksternal. eksternal Ya, gitu. ya, eksternal. Apa? Yang digunakan setelah gerakan yang digunakan setelah gerakan atau selama bagian. Contohnya, Contoh, saat lompatan atlet ini saat kemana? lompatan atlet bisa diberitahu untuk mendorong tepat sebelum fase propulsif. Tepat Untuk sebelum fase melompat. untuk sebelum fase melompat. Baru yang ini olahraga yang terfokus pada eksternal, lebih Sambungannya berfokus gimana gitu aja tuh? Pak. Apa Pak? Sambungannya Iya, sambungannya. untuk Lebih berfokus pada eksternal, untuk apa? olahraga seperti Ulangi lagi. lebih berfokus pada eksternal olahraga seperti lari cepat, dan latihan kekuatan lebih sedikit. Nah, itu aja Pak. Latihan kekuatan lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Nyambung nggak nih? Nyambung aja. Kan isyarat Q. Ini udah selesai nih ya. Oke, selesai kan Pak? Tak ada lagi kan? Tak. Jadi Pak, yang untuk pertemuan kita yang luring itu, hari Minggu kita wajib datang jam 2 itu? Enggak jam 2. Jam 4? Jam 4 kan pembukaan kan? Pembukaan. Cuman katanya check in itu berarti untuk orang yang nginap ya? Iya, itu kan apanya aja tuh. Kenapa tuh? Bagi yang nginap. Iya, berarti kalau kita balik jam 9 malam tuh baru balik itu Pak? Enggak lah. Itu saya tengok jadwalnya jam 9 malam. Iya. Iya, dari jam 8 sampai jam 9 malam waktunya. Tahu juga lah. Oh iya. Bapak sekolah mana? SD mana? SD SMP? SD. SD mana Bapak?
Redang. Redang, dekat si Mata Rebah ya. Iya. Enggak, bukan. Redang tahu Petang Rebah. Iya, Petang Rebah Di- juga. Dekat barat. Iya, Petang makan Rebah. heran kan? Iya, dekat Pangeran. Heeh. Kakak di mana? Sini nih di SMK Tajir. Oh, Tajir. Tinggalnya? Mata Rebah. Di Rengat itu tuh. Makan saya tengok jadwal itu jam 9. Menanggung juga awak cewek balik dari Rengat ke apa? Dari apa Mata Rebah ke Rengat? Katanya kan itu acaranya itu mulai dari jam 8 sampai Ah, ah. jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu ya nampaknya. Saya tengok yang di Ibu Seli tadi sampai jam 9 malam. Saya tengok jam 21. Tapi tak saya baca memang kegiatan-kegiatan jam apa itu. Tengok ayat Yang belum. dikirim Bu Sari tadi, yang suruh Iya. silat itu. Paling bawah dia ada apanya Pak, jadwal-jadwalnya. Ini undangannya. Di paling bawah nih. Iya, paling bawah. Tadi nengok juga tapi tak ada tengok jadwalnya. Ini menyesuaikan kegiatan muka. Ada bacaan menyesuaikan, Pak? Ada. Tak ada juga nih. Untuk pelajaran diseminasi PKG gelombang 1 untuk pembukaannya panitia. Itu panitia kan? Episode panitia. Habis itu pertama. Tak juga kalau salah tak ada sampai 9 malam tak, tapi tak ada di jadwalnya di 9 malam dibilangnya kan Iya, itu dia. sampai jam 9 malam, ngeri lagi. Itu kalau yang jauh-jauh rumahnya tak Tapi ya. malam Ibu Sedi bilang sampai jam berapa? Sampai jam 5. Oh, jam 5 ya? Jam 5. Kita tanya nanti sama Ibu tuh. Mm-mm. Ngerinya lagi, banyak segitu. Iya. Oh, hampir-hampir sama peserta didik juga ya, Pak? Bisa ada waktunya, mana waktunya, Pak? Tak ada waktu. Ada lagi tuh, 3 menit lagi. Oke. Saya nak pergi apa nih, ekstra apa? Jam 3, setengah jam lagi. Jadi SK di situ kemarin keluar Kak? Iya, saya di sekolah induk dia, Pak. Di SMK itu kan. Bapak PNS, P3K. P3K. Udah. Berarti Alhamdulillah apa kan, tuh? Pak. Negeri atau swasta tuh? Negeri, SMK SMK 1 Rengat Barat. Berarti udah pegawai atau gimana? Kalau saya P3K, Pak. Oh, sama, ya sama. Berarti tak sama angkatan 2023 kan? Saya yang 2022. 2022 udah dulu nih. Udah ada 1 tahunan juga lah, Pak. Tapi itu pengangkatan juga, bukan tes. Iya. Pengangkatan yang tahap kedua ya. Yang pertama kan testing juga ya, 2021. Itu Tidak lah. sedikit MPJOK ya kan, Pak? Tahun 2023 banyak pembukaan. Iya. 340 sekian lah. Yang daftar cuma 150-an. Iya, itu dia, Pak. Makanya dia bawa apa semua yang di swasta pun lulus semua jadinya kan? Berarti udah lama ngajar situ? 2 tahunan lah, Pak. Soalnya saya pindahan kan dari Bagan Batu, arah Medan sana. Pindah ke sini, dapat suami orang sini kan. Berarti aslinya Bagan Batu? Asli saya Rokan Hilir, Bagan Batu Rokan Hilir. Kuliah? Di UIR, Pak. Di situ lagi kan. Angkatan?
2015. Oh, dulu setahun berarti itu. Kami angkatan 2014. Iya, berarti tua Bapak. Berarti sama lah kita jadwalnya itu, Pak. Ya kan? Iya. Bapak tamatnya dari UIR 18. 18 sudah selesai dah, tapi wisuda 2019 Januari. Karena Januari kekejar ya. kemarin. Saya Aprilnya. Kan 3 kali ya dalam Iya, 1 iya. tahun ya, Pak ya. Dah. Nah, berarti kita kelompok pertama nih. Nggak dengar Bu, mic-nya belum aktif. Bu Nia belum balik. Siapa lagi belum balik ini? Kita tunggulah sebentar ya, Bu. Ibu. Lupa kali orang ini. Kembali lagi Bu ke main room. Udah habis waktunya. Oke. Kita tunggu orang itu atau gimana? Nah, tuh dia masuk. Bu Yuni belum lagi nih. Chat Ibu Yuni, Ibu Nia. Suruh balik. Kelompok 1 silakan Pak Alping, langsung aja. Siapa yang membacakan, siapa yang moderator? Silakan. Langsung aja ya Bu ya. Pak Alping yang apa, saya moderatornya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dan Ibu fasilitator, kami dari kelompok 1 mau memaparkan hasil inspirasi atau pembelajaran dari Pak Alving. Dipersilahkan untuk Pak Alving memaparkan hasil diskusi kita tadi. Yuk Pak Alving. Baiklah, saya akan membacakan untuk yang nomor 1 itu tuliskan cerita inspiratif Bapak Ibu dalam mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk mendapatkan perhatian peserta didik, biasanya saya memperbanyak permainan dan mencari materi asik dan tidak membosankan, membuat variasi permainan dalam pembelajaran. Sebagai guru juga jangan monoton dan jangan terlalu kaku dan tidak asik. Maka oleh sebab itu tercapainya pembelajaran dan mendapatkan perhatian dari peserta didik, kita harus menguasai paparan di atas. Habis itu yang untuk nomor 2-nya tuliskan cerita inspiratif Bapak Ibu dalam menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan dalam proses pembelajaran. Untuk keterampilan geraknya yang diajarkan, yang pertama itu keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan. Habis itu gerakan non-lokomotor dan manipulatif dengan contoh melompat dan meloncat, menjaga keseimbangan dan menangkap dan melempar. Habis itu untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama itu pendahuluan,
doa, motivasi materi, atau pengetahuan. Habis itu pemanasan, kegiatan inti, refleksi, dan pendinginan dan penutup. Habis itu untuk pengetahuan penalaran, keterampilan motorik dan fisik. Untuk yang nomor 3, tuliskan isyarat Q pembelajaran yang sering Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Yang pertama, keterampilan gerak sama dengan yang di atas tadi. Habis itu untuk yang isyarat Q-nya yang bisa digunakan, yang pertama itu internal yang mengarahkan atlet untuk fokus pada gerakan tubuh yang terkait pada keterampilan. Habis itu eksternalnya yang digunakan setelah gerakan atau selama bagian contoh saat lompatan atlet bisa diberitahu untuk sebelum fase melompat. Lebih berfokus pada eksternal pada olahraga seperti lari cepat dan latihan kekuatan lebih sedikit. Yes. Nah, itu dia hasil diskusi kami, Bapak Ibu, yang ingin kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok kami dipersilahkan. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada, tutup aja Bu Laila. Demikian hasil dari paparan kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sudi mendengarkan hasil cerita dari Pak Alping. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Udah dikirim, Kak? Ini di atasnya loh Bang lebih daripada aku motong sayang. Kaulan. Ya ini enggak, ini dipasin. Di grup tadi kan ada sih. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu Wulan. Kepada Ibu Wulan, dipersilakan. Oke, kayak mana nampilkannya nih, Dek? Bu, bisa tolong tampilkan slide kami, Bu? Pak Alping, tolong Pak Alping. Pak Alping, oke. Oke, yang kelompok 2 Pak Alping. Oke, baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yang itu nomor 1, tuliskan cerita inspiratif Bapak Ibu dalam mendapatkan perhatian dari peserta didik. Jawabannya, saya sebagai guru PJOK di SD, dalam mengajar di sekolah, saya dikenal sebagai guru yang sangat dekat dengan siswa saya. Tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga sering berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mendengar keluh kesah peserta didik. Bu Ulan sering mengajak peserta didik melakukan kegiatan di luar kelas, seperti bermain dan makan bersama dengan pendekatan yang personal. Bu Ulan berhasil membuat peserta didik merasa nyaman dan betah belajar di kelas, ataupun di lapangan. Oke, yang nomor 2-nya, keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama menggiring bola perorangan, yang kedua menggiring bola zigzag. Urutan pengajaran yang saya lakukan, yang pertama itu ada berdoa, yang kedua pendahuluan, inti, yang keempat penilaian, yang kelima refleksi, pendinginan, dan penutup. Kemudian untuk keterampilan gerak yang diajarkan yang nomor 3, masih sama, menggiring bola perorangan dan menggiring bola zigzag. Untuk Q-nya, isyarat atau Q-nya, saya menggunakan peluit dan tunjuk kaki. Oke.
Itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Apabila kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Ada Bapak Ibu kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kelompok 3. Baiklah, Yel kami dulu, yel dulu, yel dulu, yel. yel dulu Kak. Ayo Bapak Ibu angkat jari, bagaimana masih aktif? Ya, alhamdulillah masih aktif, hebat. Oke, silakan Bu Yuni. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan yang akan dibacakan oleh Bu Nia. Bu Nia, dipersilahkan. Oh, kamu. Aduh Bu, nih saya juga nggak bisa nih. Udah bisa dibantu ini Bu untuk Pak slide-nya Bu. Alping, silakan Pak Alping, bantu. Bantulah kami Pak Alping. Baik Bapak Ibu, izin kami menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Pasda. Yang mana untuk kelompok 3 terdiri dari anggota saya sendiri Okta Perniaspi, kedua Sri Wayuni, dan ketiga Inhas. Baik, soal pertama, tuliskan cerita inspiratif Bapak Ibu dalam mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, di sini kami mengambil satu cerita dengan judul sebuah lompatan yang mengubah segalanya, di mana setiap orang mungkin pernah mengalami hal unik, tapi tidak semua yang mampu memberikan pembelajaran hidup. Mungkin hanya segelintir orang yang beruntung bisa memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Nah, jika seorang guru dapat berhasil meraih kesuksesan dengan cara yang tidak biasa, bukan tidak mungkin jika cerita tersebut akan menjadi contoh bagi orang lain. Dan mungkin kita juga dapat memberikan cerita inspiratif untuk siswa kita, membantu menyulurkan semangatnya yang mungkin saat ini sedang redup. Dengan bercerita, singkat cerita, ada seorang anak yang kurang mampu yang rela menempuh jarak belasan kilometer demi bisa belajar di sekolah. Nah, di sini mungkin kita akan lihat di mana anak akan bisa membayangkan bagaimana jika mereka yang ada di posisi tersebut, mereka akan mensyukuri hidupnya saat ini sehingga tidak lagi menyanyiakan kesempatan untuk belajar. Nah, untuk jawaban nomor 2, tuliskan cerita inspiratif Bapak Ibu dalam menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, di sini kami ambil untuk contoh keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama dalam bentuk gerak lokomotor seperti jalan, lari, berlari, meloncat, dan berlari kencang. Dengan urutan pengajaran yang dilakukan, siapkan peserta didik, kemudian doa, dan melakukan pemanasan. Berjalan dengan melihat gambar atau objek yang dilakukan dengan berjalan di garis lurus. Nomor 2-nya, gerak non lokomotor seperti menjaga keseimbangan, memutar, merenggangkan, dan membungkuk. Dengan penjelasan urutan pengajaran yang dilakukan, mempersiapkan peserta didik, kemudian doa, melakukan pemanasan, dan peserta didik dapat melakukan gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk. Nah, untuk nomor 3, kami mohon maaf sebelumnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, dikarenakan kami belum selesai untuk menjawab nomor 3, namun ada terlihat jawaban nomor 3, yaitu tuliskan syarat pembelajaran yang sering Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, di sini saya mengambil satu gerakan, yaitu gerakan dasar tolak peluru. Isyarat cuinya bisa dilihat dengan tolakan. Di mana mungkin di sini saya tambahkan dalam permainan atletik, yaitu pada tolak peluru dengan kata kunci cuy tadi tolak ataupun menolak, akan tetapi sering disalahartikan oleh peserta didik. Maaf, ini saya aklamasi ya teman-teman ya. Dengan tolak peluru, namun bukan menolak peluru ya, tapi
Peserta didik melakukan lemparan pada materi tolak peluru, bukan menolak peluru dengan penggunaan isyarat cuy. Peserta didik akan lebih mudah memahami tujuan dari gerakan tersebut, sehingga isyarat cuinya pembelajaran sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, di mana isyarat cuy ini dapat diterapkan secara terus dalam proses pembelajaran. Nah, jadi begitu untuk jawaban kami dari kelompok 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya kembalikan ke moderator saya, Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih Ibu Pasda dan rekan-rekan semua. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok kami. Mana tahu ada dari Bapak Ibu yang ingin komentar, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada tutup Bu Yuni, kita kasih tepuk tangan. Jika tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau berbagi cerita, mau berbagi praktek baiknya dalam mengajar pembelajaran PJOK. Nah, harapannya Bapak Ibu dari diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan, dari cerita-cerita inspiratif Bapak Ibu yang sudah bagikan bersama rekan-rekan Bapak Ibu, bisa menambah inspirasi. Nah, saya tadi mendengar seperti yang terakhir Ibu Nia katakan dalam pembelajaran tolak peluru. Nah, memang di dalam tolak peluru itu paling banyak kata-kata isyarat yang bisa kata-kata Q-nya yang bisa kita sampaikan. Misal peluru itu ditolak ya, bukan dilempar. Nah, itu kan salah satu kata-kata isyarat. Atau boleh juga kadang kalau di sepak bola di apa lagi? Bolanya ditendang bukan dipukul. Nah, itu juga salah satu juga bisa seperti itu. Atau tendang kakinya ya dengan sudut sekian-sekian misalnya kayak gitu. Tendang bolanya dengan sudut sekian-sekian. Nah, jadi Q dalam pembelajaran itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang tadinya Bapak Ibu hanya tahu peluit saja sebagai clue Bapak Ibu, mungkin bukan clue ya, tapi clue berbeda, dia memang hampir sama tapi maknanya sebenarnya berbeda. Jadi dengan hal ini mungkin akan menambah pengetahuan kita bersama. Nah, jadi memang dalam pembelajaran yang efektif itu Bapak Ibu, pembelajaran PJOK yang efektif itu tidak hanya konsep saja yang harus kita baguskan, tetapi penyajian geraknya pun kita harus susun, harus kita lakukan sebagus mungkin. Begitupun sebaliknya. Dalam pembelajaran PJOK itu tidak akan bisa Bapak Ibu mencapai efektif jika Bapak Ibu hanya menekankan penyajian geraknya saja, tanpa Bapak Ibu menyusun konsep keterampilan tersebut. Nah, konsep tersebut kan bisa Bapak Ibu susun dalam pembelajaran mungkin atau TPP. Nah, dengan kita mengarah ke pegangan itu, mengarah pada modul ataupun RPP yang telah Bapak Ibu buat, tentunya akan mempermudah Bapak Ibu dalam penyajian konsep gerak tersebut. Nah, jadi penyajian gerak dan konsep keterampilan itu sejatinya tidak bisa dipisahkan. Mereka berdua itu saling bersekitar, saling bekerja sama. Jadi nggak bisa Bapak Ibu pisahkan. Nah, sekali lagi mungkin yang selama ini memang ya saya yakin mungkin semua pembelajaran PJOK itu sudah ada di luar kepala Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu untuk menunjukkan profesionalitas kita sebagai guru, buatlah modul tersebut ke dalam kelas. Jadi orang yang melihat kita pun tidak mengartikan pekerjaan yang sudah kita jalani. Nah, jadi Bapak Ibu
Mari sama-sama kita bergerak menuju guru PJOK yang lebih efektif lagi, yang lebih baik lagi. Oke, kata kuncinya, kalau Bapak Ibu lihat pun kata kuncinya ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Artinya semakin banyak Bapak Ibu sharing bersama guru, semakin banyak Bapak Ibu mengetahui konten-konten pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PJOK, tentunya akan meningkatkan efektivitas Bapak Ibu dalam mengajar. Nah, semakin banyaknya kita membaca referensi, tentunya semakin banyak pula ilmu yang kita dapat. Begitu halnya, dan tentunya pembelajaran kita nggak akan menjadi membosankan. Itu aja mungkin konten kita kan. Jadi orang pun yang melihat mungkin akan kurang tertarik. Peserta didik kita pun akan kurang gesit gitu. Nah, memang pada dasarnya anak-anak kalau udah dikasih bola, maunya bola terus ya kan. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini dari modul 2.1 ini tentang keterampilan pembelajaran PJOK. Apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Oke, silakan. Baik Ibu, izin saya sedikit bertanya ini Bu. Dari kemarin kan ada soal menyampaikan Q tadi nih Bu. Nah, namun kami yang baru mendengar kata-kata yang baru saja disampaikan, baru saja kami dengar ini, isyarat atau Q pembelajaran itu apa ya Bu? Terus? Memang tadi sih setelah saya menjawab soal yang terakhir tadi Bu, tolak, menolak, nah itu memang udah termasuk sih dalam pikiran kita ya kan, berarti satu tanda kan begitu ya Bu, sama dengan lawan kata kan. Nah ini lawannya apa kan begitu ya Bu. Cuma kalau di dalam pembelajaran PJOK tadi itu isyarat atau ciu pembelajaran itu penjelasannya itu seperti apa begitu Bu. Oke. Ada yang mau ini mencoba menjawab? Gak ada. Bapak Ibu, Q ini semalam ya kalau nggak salah kita bahas. Nah, saya tampilkan ya Bapak Ibu, kemarin ada yang menjawab. Q itu kayak nggak usah ditampilkan, aklamasi aja. Q itu Bapak Ibu seperti penyampaian kita memberikan suatu bahasa yang mungkin mudah dipahami peserta didik kita itu. Jadi nggak langsung nggak bertele-tele gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan menendang ini kaki bagian dalam, kan kalau Bapak Ibu jelaskan secara konsepnya kan menendang kaki bagian dalam itu anak Ibu ini kaki ini diputar, lalu bolanya di kaki kamu diayunkan. Nah, kan seharusnya konsepnya seperti itu. Tapi dengan adanya bahasa isyarat ini, Bapak Ibu cukup menunjukkan tendang ya bolanya dengan kaki ini ya, tunjuklah kaki bagian dalam itu yang mana. Nah, gitu bisa dipahami Bu ya. Jadi lebih tepatnya isyarat ini lebih tepat ke sasaran yang mana mau menjadi sasaran itu yang mana gitu. Jadi kita tidak memakai konsep, maksudnya itu tidak memakai sebuah penjelasan gitu. Langsung Ibu action. Nah, sama halnya seperti tolak dan lempar. Langsung Ibu praktekkan aja. Nah, kalau itu tuh lempar tuh, kalau ini tolak. Nah, biasanya kan, nah Ibu menolak tuh gini ya. Biasanya kan kita kan jabarkan seperti itu kan. Nah, coba sekali-sekali langsung menggunakan, tengok ya, nih, coba kamu ambil batu, coba lempar batunya. Nah, kayak gitu kan itu udah langsung, itu cue tuh Bu, itu langsung Ibu nggak ada embel-embelnya gitu, langsung perintahkan anak ke sasaran yang ingin Ibu lakukan gitu.
Bagaimana? Ada yang mau menambahkan atau cukup bisa dipahami? Atau Baik, Bu. Cukup. saya tambahkan lagi, gini, biar lebih enak. Kalau sepak bola tuh kan ada tendangan sudutnya ya kan, tendangan pojok. Nah, ya kalau yang udah paham nih Bu, yang udah paham dia udah tahu itu letaknya di sudut. Tapi bagaimana kalau anak-anak kita yang nggak tahu itu? Nah, kita kan hanya menunjuk aja, tuh tendangnya di sana, di sudut, di pojok. Nah, jadi langsung tepat sasarannya. Jadi kita nggak menjabarkan secara rinci, enggak gitu. Nah, enggak kita jelaskan, enggak kita konsepkan. Padahal kan kalau ditanya pengertiannya kan itu kan banyak ya yang harus kita jabarkan. Tendangan pojok tuh gini 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 ya. Jadi biar langsung anak tuh bisa action, bisa langsung paham. Nah, lebih mudah kita menggunakan cue tadi. Seperti itu. Makanya harus disesuaikan juga dengan keterampilan yang mau kita ini, keterampilan yang mau kita lakukan. Kalau ibu misalnya mau apa, misalnya keterampilan ibu nilai misalnya berlari misalnya kayak gitu kan. Kan nggak, misalnya ibu lupa nih bawa peluit, kan biasanya selama ini kita pakai peluit. Bisa aja nanti tepuk 1 kalian lari kencang ya, tepuk 2 kalian lari ini ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah kalau Q itu lebih kita ke memendekkan bahasa perintah kita. Nah, kayak gitulah lebih tepatnya bahasanya. Bisa dipahami, Bu Nia dan rekan-rekan yang lain? Cukup? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ke refleksi. Ini dulu udah pernah juga dijawab sama Ibu Nia, ya kan? Saya ingin yang lain yang nggak pernah saya dengar suaranya siapa. Ibu Yuni lah coba. Kira-kira apa sih Bu informasi baru yang menarik dari materi yang ini ya Bu, dari materi yang sekarang kita lakukan. Silakan Bu Yun. Halo. Gimana Ibu saja baru belajar Q baru ini baru dengar ini jadi aku. Iya. Jadi gimana menjelaskan Ibu? Jadi kira-kira itu udah terjawab sebenarnya Bu pertanyaan ini. baru hari ini Apakah ada dengar informasi itu. baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jadi yang baru adalah yang barusan Ibu jawab. Baru Q, dengar ya. kata Q hari ini Jadi sore jawaban ini. Ibu Q. Nah, kira-kira kalau informasinya Q, nih kan Ibu jawab Q tadi. Makanya tadi mau jawab yang soal nomor 3 tuh bingung apa ini Oh bukan Q. Bu, ini Bu kita refleksi. Nih apakah ada informasi baru yang menarik bagi Ibu dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada yang baru Bu? Yang baru itulah Bu Q tadi itu. Oke, yang Q tadi. Bisa saya terapkan besok di sekolah untuk memperpendek penjelasan gitu kan. Ya, nah, apakah ada informasi yang menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran? Sudah terjawab juga tadi, barusan. Ibu mau Q, kenapa? Alasannya apa? Ya karena selama ini kan saya menjelaskan itu kan, menjelaskan anak, Bu tak paham, menjelaskan lagi. Iya, Maksudnya ulang kalau lagi. ada kata Q ini kan, kata Ibu tadi singkat tapi padat Iya, gitu, jelas. langsung mengenal begitu, Bu. Tepat sasaran. Oke, dari jawab ya teman-teman. Saya mengambil satu refleksi aja. Karena kita tadi mengingat kita mulainya jam ini, adalah 5 menit lagi. Nah, di sesi akhir ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman. Sesuai dengan tujuan awal kita tadi, dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta.
Oke. Ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang sudah kita bagi tadi, yang sudah kita diskusikan bersama, harapannya Ibu, ini kan Ibu sudah mulai saling mengenal nih ya. Jadi harapannya Ibu bisa saling berbagi referensi. Jadi memang apalagi kan rata-rata ini guru SD, walaupun ada Bu Laila yang enggak SD kan. Nah, jadi pasti bakalan ketemu setiap bulan, ya kan? Nah, jadi bisa saling berbagi, bisa saling bercerita lah, ini aku bagusnya di sini, aku bagusnya di sini ya. Bisa saling berbagi pengalaman begitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada terima kasih untuk sesi tatap maya hari ini. Semoga kita mulai kapan kemarin ya, bulan berapa? Bulan Agustus ya, udah mulai. Semoga tatap maya kita hampir sebulan ini yang sudah kita lewati bersama-sama dapat Ibu ambil hikmahnya, bisa menambah wawasan Bapak Ibu lagi sebagai guru PJOK, bisa menyemangatkan Bapak Ibu kembali gitu, sehingga Bapak Ibu mau menjadi agen perubahan di guru PJOK. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada kita akhiri tatap maya kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di tatap muka hari Minggu. Tetap semangat, tetap sehat, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kan kuliah nih Bu. Iya. Nah, jadi hari Minggu itu mungkin Kuliah Pak Marwan? Iya. Oh. Nah, jadi kalau tak apa-apa izinkan Bu? Nggak apa-apa lah kalau memang tatap muka ya Pak kuliahnya. Iya, takutnya tatap muka. Takutnya nanti kan bentrok dengan apa itu gitu kan. Ya. Nanti apa aja Pak, pas Bapak lagi belajar, Bapak fotokan aja. Jadi saya nanti senang laporan ke adminnya. Nanti kan ada gitu, BGP juga tuh. Nah, jadi ya sedikit Bu ya. Jadi untuk apa ini kapan itu Bu? Tanggal berapa tuh? tunggu ya Pak, saya matikan dulu rekodnya.